Setiap sekolah ingin mengantarkan murid-muridnya mencapai kompetensi dan karakter yang mereka butuhkan kini dan nanti. Kami menggali cerita kepala sekolah tentang cita-cita dan upaya mereka mewujudkan sekolah berkualitas bagi murid-muridnya. Cita-cita saya sangat sederhana. Bagaimana membuat sekolah ini layak dan menjadi rumah kedua bagi siswa kita. Sehingga murid bisa datang ke sekolah dengan semangat dan mencintai proses belajarnya. Menurut saya, hal tersebut bisa dicapai pertama-tama dengan yaitu meningkatkan kualitas gurunya. Meningkatkan kualitas guru juga akan bermuara pada hasil belajar kualitas siswanya. Sekarang kami sudah punya berbagai program untuk meningkatkan kompetensi guru yang diinisiasi oleh rekan guru sendiri seperti komunitas belajar, komunitas praktisi, program open class, dan strategi pembelajaran mindfulness untuk meningkatkan karakter anak dan juga kecerdasan sosial emosionalnya. Cita-cita saya di sekolah kami yang punya keinginan untuk terus belajar bukan hanya muridnya saja, tetapi gurunya juga. Alhamdulillah, guru-guru di sekolah kami semangat untuk terus belajar secara mandiri, mempraktekkan berbagai cara mengajar baru dari PMM. Harapannya adalah bagaimana ke depan lulusan SLB Negeri Cicendo dapat bekerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi ataupun berwirausaha, sehingga anak-anak ini dapat mandiri dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Alhamdulillah lewat program Garuda Jaya, Gerakan Disabilitas Muda Berdaya dalam Bekerja dan Berkarya di tahun ini kami berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa pihak untuk membantu membuka jalan bagi anak-anak kami agar bisa mengikuti praktek kerja lapangan sesuai dengan jurusannya. Semisal di Rumah Sakit Mata Cicendo ada murid tata boga kami yang mengikuti praktek kerja lapangan di bagian instalasi gigi. Ada juga pada jurusan desain grafis yang ikut praktek kerja lapangan di bagian publikasi dan promosi. Cita-cita kami adalah menstimulasi anak-anak agar mencapai fase pondasi yang utuh dan menyeluruh. Selain itu, kami mengharapkan anak-anak memiliki karakter positif, terbuka terhadap kebinekaan dan peduli terhadap lingkungan. Dan hal tersebut merupakan perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Jadi, bukan hanya tentang mengasah kemampuan akademik, melainkan bagaimana kita membangun rasa empati. Kami sangat berharap hal ini dapat diterapkan secara berkelanjutan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Kami ingin semua anak di sekolah ini merasa aman dan nyaman ketika datang ke sekolah, tidak ada rasa takut saat berinteraksi di lingkungan sekolah. Alhamdulillah, kami sudah memasuki tahun ketiga melaksanakan berbagai macam program anti perundungan, dan sekarang sudah tidak ada lagi kasus perundungan yang kami temukan di sekolah. Kami bercita-cita menjadi sekolah berbasis digital. Hal ini dimungkinkan untuk mengubah pandangan masyarakat sebelumnya tentang sekolah kami sebagai sekolah buangan. Di sekolah ini, guru dan siswa memanfaatkan akun sekolah dan akun belajar.id dalam proses pembelajaran. Nah, kompetensi-kompetensi seperti ini bisa menjadi bekal yang berguna bagi mereka di masa depan. Berbagai cita-cita perlahan mulai terwujud. Dan kami ingin tahu lebih lanjut, langkah-langkah apa saja yang para kepala sekolah lakukan, perangkat apa yang membantu mereka, dan nilai-nilai apa saja yang dapat menjadi inspirasi bagi satuan pendidikan lain untuk sama-sama mewujudkan sekolah yang dicita-citakan. Nah, hampir 70% SLB atau sekolah khusus di Indonesia itu berbasis vokasi atau keterampilan. Jadi lumayan mirip lah dengan SMK. Tetapi saya jadi bertanya-tanya, kenapa rasanya SLB ini sulit sekali mengantarkan anak-anaknya secara optimal untuk bekerja. Untuk itu kami mulai mengevaluasi diri dan menggunakan rapat pendidikan sebagai dasar awal kita dalam menyusun program sekolah. Awalnya kami cukup cemas juga karena ternyata nilai literasi dan numerasi peserta didik kami belum bagus. Atas dasar itu, tahun lalu kita membuat program metode maternal reflektif untuk murid-murid tunarungu kami sebagai upaya peningkatan literasi dan numerasi. Alhamdulillah, perlahan hasil rapot kami berubah dari merah menjadi kuning, lalu berubah menjadi hijau. Semua dimulai dari mengenali apa yang menjadi kebutuhan murid kami. Karena saya percaya transformasi pendidikan hanya bisa terjadi ketika satuan pendidikan itu bisa memastikan bahwa pembelajarannya berpusat pada peserta didiknya,
serta menyesuaikan dengan kebutuhan dan hambatan belajar mereka. Melalui berbagai program kerjasama dengan orang tua murid, kami berusaha menggali kebutuhan anak-anak secara personal, dan rapor pendidikan membantu kami untuk mengetahui profil sekolah kami secara utuh. Ya, kami jadi bisa melihat program apa yang harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, terutama hal yang berkaitan dalam pembelajaran yang berpusat pada anak. Selain itu, pemanfaatan PMM kami lakukan untuk membentuk lingkungan belajar mandiri bagi guru-guru dalam mendalami kurikulum merdeka dan menjadi referensi inspirasi dalam mengembangkan program pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, kami melakukan evaluasi untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mendasar untuk peserta didik dan berharap guru-guru menjadi lebih mampu mengakomodir kegiatan belajar mengajar agar sesuai dengan kebutuhan anak. Dari berbagai hal yang telah kami lakukan, kami mendapatkan umpan balik yang positif dari orang tua. Salah satunya kemampuan anak menjadi lebih baik dalam memecahkan masalah dan mengelola emosinya. Pengelolaan aset manusia yaitu guru, itu sangat penting sekali dalam ekosistem sekolah. Kami ingin sekali sekolah kami punya pendidik yang reflektif, kemudian gemar belajar, selain itu suka berbagi, dan juga tentunya berkolaborasi. Di sekolah kami ada sesi bisa rekat atau bincang santai rekan sejawat. Sebuah sesi refleksi antar guru yang kami lakukan di akhir jam sekolah. Sesi ini jadi ruang diskusi informal guru. Guru-guru saling bersharing metode pembelajaran, atau jika ada ide-ide kolaborasi juga sering muncul di sini. Jadinya saling menginspirasi untuk tumbuh dan berkembang bersama. Contohnya, saat kami mengidentifikasi ada beberapa murid yang masih kesulitan membaca, muncullah atau lahirlah program kelas serumpun. Kami mengumpulkan murid-murid dari berbagai tingkatan kelas dalam satu ruang belajar, lalu memberikan mereka bimbingan yang intensif, tapi fleksibel. Program ini ternyata efektif meningkatkan kemampuan anak dalam membaca. Upaya ini didukung juga dengan struktur kurikulum merdeka yang fleksibel. Kami jadi semakin fokus pada materi-materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Menurut saya, kalau mau maju itu tidak harus sendiri, tapi perlu kolaborasi untuk maju bersama. Jadi, kami mengundang guru-guru yang sudah menjadi guru penggerak ke sekolah kami agar dapat berbagi pengalaman dan menginspirasi guru-guru kami. Alhamdulillah, saat ini di sekolah kami guru-guru yang terdaftar menjadi guru penggerak semakin banyak. Selain itu, untuk memudahkan Bapak Ibu guru saling berkolaborasi, di sekolah kami ada program aplikasi Guru Vista yang memudahkan Bapak dan Ibu guru menyampaikan materi pembelajaran melalui video. Dari sini, para guru semakin bersemangat untuk membuat karya nyata dan berbagi melalui PMM. Untuk menciptakan iklim sekolah yang aman, inklusif, dan ramah anak, serta merayakan kebinekaan, butuh kolaborasi dan konsistensi. Langkah pertama yang kami ambil adalah musyawarah dengan semua guru pembina, wakil kepala sekolah, kemudian guru BP, siswa, pengurus OSIS, bahkan kami libatkan komite dan orang tua wali dalam rangka melaksanakan kegiatan anti perundungan. Selain itu, kami mengundang berbagai narasumber dan berbagai pihak, termasuk dinas sebagai pemangku kepentingan, pengawas atau penilai, untuk memberikan wawasan tentang bahaya perundungan. Kami juga bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan informasi tentang bahaya narkoba. Kami juga menjadi angkatan pertama yang mengikuti program ROOTS, yaitu program pencegahan perundungan yang dikembangkan oleh UNICEF Indonesia bersama pemerintah. Dampak positif yang kami rasakan di sekolah adalah siswa yang dulunya saling mengolok-olok, saling membuli, sekarang sudah makin berkurang. Hal ini juga tercermin dari iklim keamanan di rapat pendidikan kami yang sudah berwarna hijau. Saya percaya, saya tidak bisa mengubah pendidikan di sekolah ini sendirian. Saya mulai memimpin sekolah dengan melakukan evaluasi dan berkolaborasi dengan para guru. Karena kami ingin menjadi sekolah berbasis digital, maka kami harus pastikan bahwa guru-guru kami siap. Bagaimana caranya?
Ya, kami melakukan berbagai pelatihan komputer dan pendampingan. Ada guru yang sudah lancar, tapi ada juga yang mengalami kesulitan. Saya tidak pernah menyerah. Saya melakukan pendekatan face-to-face, one by one, dan memanfaatkan tutor sebaya. Setelah kami melihat guru-guru sudah siap, kami meluncurkan program Anak Beta Cerdas Digital. Kami menerbitkan peraturan akademik dan berbagai peraturan di sekolah yang kami susun dan tetapkan bersama dengan orang tua, pihak sekolah, perwakilan OSIS, pengawas, penilik, dan dinas pendidikan. Saya merasa sangat terbantu sekali dengan penerapan kurikulum merdeka. Guru jadi punya ruang untuk memilih materi dan penguatan-penguatan bagi siswanya. Dampaknya itu terasa sekali pada pembentukan karakter siswa. Artinya, siswa bukan hanya pintar pada akademik saja, tetapi juga memiliki kedisiplinan yang tinggi. Nah, hal ini terlihat kepada masyarakat, dan akhirnya sekolah kami tidak dianggap lagi sebagai sekolah buangan. Menurut saya, kolaborasi ini sangat membantu saya dalam mewujudkan cita-cita sekolah. Saya pinjam istilah orang Ambon, seperti 3 batu tungku. Semua harus berjalan bersama di bawah sebuah kepemimpinan. Dengan adanya kepemimpinan yang baik, maka akan tercipta peningkatan layanan pendidikan berkelanjutan. Belajar dari kisah inspiratif para kepala sekolah tersebut, mewujudkan cita-cita pendidikan adalah sebuah perjalanan yang panjang. Namun, setiap langkah menjadi faktor penting terwujudnya cita-cita yang didambakan. Selain memanfaatkan berbagai alat bantu dari inisiatif Merdeka Belajar, kepala sekolah bersama seluruh warga sekolah dan para pemangku kepentingan, yaitu pengawas dan penilik sekolah, serta dinas pendidikan, bergotong royong meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Dan ini adalah nilai-nilai yang bisa kita petik dari cerita para kepala sekolah tadi. Pentingnya menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Perubahan mental pendidik. Para pendidik perlu menjadi pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Suasana sekolah juga penting. Iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Dan semua itu bisa dimulai berkat hadirnya kepemimpinan untuk layanan berkelanjutan. Untuk setiap satuan pendidikan di seluruh Indonesia yang sedang mengupayakan cita-citanya, terus semangat dan semoga nilai-nilai tadi dapat menginspirasi. Bersama seluruh warga sekolah, pengawas, dan penilik sekolah, Dinas Pendidikan dan dukungan dari Kemendikbudristek, mari bergerak selangkah demi selangkah menuju sekolah yang kita cita-citakan.